KL Gangster 2. Film ini rilis pada tahun 2013. Menceritakan tentang dua bersaudara, Malek dan Jai. Secara tidak langsung mereka berdua terjerumus ke dunia gangster dan kejahatan saat ayah mereka meninggal 10 tahun yang lalu. Malek, Jai dan ibu mereka selalu diancam oleh gangster dikarenakan sang ayah pada waktu itu banyak berhutang kepada gangster tersebut. Karena putus asa, Jai pun menjadi liar dan berubah menjadi seorang yang sulit dikendalikan. Dan ia siap melakukan apapun asalkan ia mampu melunasi hutang-hutang sang ayah. Agar supaya ia dan keluarganya bisa hidup tenang tanpa mendapat ancaman dari para gangster tersebut. Perilaku Jai mendapat tentangan keras dari sang kakak, yaitu Malek dan ibunya. Hal yang lebih buruk lagi adalah, Malek mengetahui bahwa saudara perempuannya, yaitu Zati, telah diperkosa dan ibu mereka menderita penyakit kanker. Seperti apa kisah perjalanan mereka? Mari sama-sama kita tonton. Tetapi sebelum menonton alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Film diawali kepada seorang pemuda yaitu Malek. Pada saat Malek pulang ke rumah, di depan rumah ia melihat bahwa di pintu rumahnya banyak sekali poster-poster yang ditempelkan ke pintu dan dinding rumahnya dengan tagar penipu. Si orang yang melakukan itu seolah ingin menginformasikan kepada semua orang bahwa rumah itu adalah rumah seorang penipu yang memiliki hutang dan tidak membayarnya. Lalu Malek melepaskan poster-poster tersebut satu persatu. Sesaat kemudian ibu Malek membuka pintu dan keluar. Ia melihat Malek sedang mengutip poster-poster tersebut. Ibu Malek merasa sangat sedih dengan kejadian itu. Pada saat bersamaan di tempat lain, tepatnya di kota Petaling Street, beberapa orang gangster sedang bertarung untuk memperebutkan wilayah. Mereka masing-masing ingin menguasai kota tersebut. King adalah salah satu kepala kumpulan gangster terbesar, yang sekaligus menguasai kota Petaling Street tersebut. Semua gangster kecil di kota itu tunduk kepadanya dan di bawah perlindungannya selagi mereka masih tetap membayar upeti kepadanya. Pertarungan antara dua kumpulan gangster besar. Kumpulan King dipimpin oleh Shark dan Ajib. Shark adalah anak tiri King, yang dipercayai untuk mengurus beberapa wilayah di sekitar itu. Ia adalah seorang yang licik dan kejam. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Tai Long datang dan menghajar, memukul, dan bahkan membunuh beberapa anak buah yang dipimpin oleh Shark. Tai Long adalah pimpinan gangster yang cukup kejam. Dia sanggup melakukan apapun demi untuk mendapatkannya. Semua wilayah telah dikuasai olehnya, termasuk beberapa wilayah King telah ia kuasai. Hampir semua gangster tunduk kepadanya. Hanya tinggal kumpulan King saja yang tidak mau tunduk kepada Tai Long. Lalu Tai Long menggunakan pistolnya untuk menembaki salah satu anak buah Shark. Sesaat kemudian perkelahian antar kumpulan itu berhenti dan menjadi perdebatan sengit di antara kedua belah kumpulan tersebut. Dan King pun turun lalu mengingatkan kepada Tai Long agar supaya menjaga wilayahnya masing-masing tanpa membuat keributan di wilayah King terutama di wilayah Petaling Street. Lalu Dragon pun memotong perkataan yang dilontarkan oleh King tersebut, bahwa sebagai gangster, untuk menguasai wilayah tidak perlu paspor. Tidak harus ke kantor imigrasi terlebih dahulu. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Dragon adalah salah satu kepala kumpulan gangster yang cukup berpengaruh di antara kumpulan-kumpulan lain. Akan tetapi Dragon juga tunduk di bawah kekuasaan Tai Long. Pada saat itu di malam yang sama, Malek pergi menemui Jai. Jai adalah adik Malek yang cukup brutal. Ia seorang yang sombong dan angkuh, dan selalu berurusan dengan gangster untuk berhutang uang dan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Di situ Malek memperingatkan Jai, agar supaya tidak berurusan dengan para gangster, dan tidak lagi berhutang uang kepada para gangster tersebut. Akhirnya terjadilah perdebatan antara dua beradik itu, dan Jai pun mengingatkan kakaknya yaitu Malek, agar supaya lebih memperhatikan ibunya, daripada harus mencampuri urusannya itu.
Tiba-tiba Fadil datang dan langsung memotong perdebatan dua adik-beradik tersebut. Dan sambil menasehati Jai, bahwa sebagai seorang adik, Jai sudah sepatutnya menghormati Malek sebagai kakaknya. Selang beberapa saat Malek pergi meninggalkan Jai. Dan Fadil masih tetap di situ konon untuk menasehati Jai. Akan tetapi belum selesai Fadil memberi nasihat ternyata tiba-tiba bogem mentah milik Jai melayang di hidung Fadil hingga keluar darah di hidung Fadil. Kau tengok apa